Selamat malam rekan-rekan dosen pembimbing dan dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas proposal tesis saya mengenai Comrade Condition dan Karakter Mapping. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada konten yang mungkin akan saya bahas dulu overview-nya. Pendahuluan di sini saya berisi mengenai landasan-landasan saya melakukan penelitian yang ada. Landasan teori berisi dengan teori-teori yang sudah dikembangkan sebelumnya, dan metodologi penelitian berisi mengenai bagaimana pendekatan teori-teori yang sudah dijabarkan sebelumnya terhadap dataset yang saya miliki. Bagian berikutnya adalah abstrak. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih saya melakukan penelitian ini. Jadi pada dasarnya penelitian ini saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang selama ini. Dan perkembangan bisnis pada saat ini itu sudah memasuki industri 4.0, di mana setiap perusahaan yang memiliki sistem IT dituntut untuk memiliki sistem yang efisien, handal, dan terintegrasi. Dan untuk mewujudkan misi-misi ini, saya melakukan beberapa penelitian di lapangan dan menemukan bahwa sebenarnya ada area yang bisa diimprove di tempat saya bekerja. Di mana yang bisa diimprove itu adalah mengenai bagaimana cara mengelola data form yang ada, karena sebelumnya itu masih dilakukan manual. Nah, dengan ini tuh diharapkan sistem yang ada adalah melakukan scan form dari supplier, dan nanti dari form supplier itu akan dikategorikan berdasarkan kelompok-kelompoknya, dan nanti otomatis data yang tergenerate itu akan dikonversi menjadi JSON, dan JSON itu nanti akan digunakan lagi oleh sistem internal perusahaan. Selanjutnya ada batasan masalah. Jadi di batasan masalah ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang tidak ditanggulangi oleh sistem. Jadi pertama itu basic data yang digunakan hanya basic data yang image-nya digital, tidak merupakan hasil tulisan tangan. Hal ini dikarenakan untuk saat ini hasil tulisan tangan masih lebih sulit dibaca sehingga itu akan mempengaruhi akurasi. Dan sedangkan untuk bisnis sendiri yang berjalan, akurasi itu harus dituntut 100%, terlepas bagaimanapun data yang masuk. Jadi sistemnya sudah dibatasi sebelumnya, yang dipakai di sini tuh hanya data image digital saja. Yang kedua, data yang dipakai saya tidak menggunakan data perusahaan yang tempat saya bekerja, karena itu ada masalah dengan confidential data. Jadi di sini saya sudah menemukan satu dataset lagi yang baru dari NIST dengan kondisi dataset itu belum diberi label dan tidak tertata. Nah, jadi ini masuk ke latar belakangnya. Mungkin tadi sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit di abstrak. Jadi latar belakang di sini itu adalah tuntutan perusahaan untuk memenuhi kondisi 4.0 ya. Jadi di mana harus penuntutan efisiensi baik dari segi waktu, biaya, dan maupun tenaga kerja. Jadi di sini saya sudah melakukan survei lapangan, dan di survei lapangan itu saya menemukan sebenarnya ada poin-poin yang bisa saya improve, dan salah satunya adalah yang saya bahas saat ini, di mana dilakukan proses scan form supplier. Nah, nanti dari form supplier yang di-scan ini kita akan mengkategorikan. Jadi sebenarnya form ini itu masuknya ke supplier siapa, supplier A, supplier B, atau supplier C. Nah, nanti setelah dikategorikan, sistem akan melakukan pemodelan. Pemodelan di sini adalah berdasarkan misalnya tadi form yang di-scan itu masuk ke supplier A. Nanti dari supplier A itu akan ada mappingnya sendiri, sehingga nanti dari supplier A dia akan menghasilkan format JSON. Nah, nanti format JSON-nya ini datanya sama, entah itu dari supplier A, supplier B, ataupun supplier C, itu datanya pasti sama, sehingga di sini admin tidak perlu lagi melakukan input manual yang biasanya diketik langsung. Jadi ini cukup di-scan saja, bisa langsung dari suppliernya sendiri malah. Ini bagian berikutnya masuk ke rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini adalah hasil analisa saya terhadap kasus yang sudah saya survei sebelumnya. Di sini ada 3 poin. Jadi pertama, apakah dataset yang digunakan itu mendukung nggak sih untuk proses ini? Yang kedua, bagaimana melakukan form recognition itu sendiri. Jadi tekniknya itu kita belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi ini masih merupakan tantangan besar juga buat saya. Yang ketiga juga, bagaimana melakukan mapping karakter dari setiap form yang sudah diidentifikasi sebelumnya oleh sistem. Untuk menjawab tadi permasalahan-permasalahan yang sudah saya jabarkan dalam rumusan masalah, kita masuk dulu ke dalam landasan teori. Jadi landasan teori ini tadi yang sebelumnya sudah saya singgung juga, berisi
teori-teori yang sudah dikembangkan oleh orang-orang sebelumnya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Jadi pertama di sini ada CNN atau yang bisa kita kenal dengan Convolutional Neural Network. Jadi CNN ini merupakan fungsi untuk mengenali objek berupa data digital, khususnya dalam yang berupa gambar. Nah, jadi CNN ini sebenarnya memiliki cara kerja mengadopsi cara kerja multi-layer perception, di mana dulu kegunaannya multi-layer perception ini untuk mengolah gambar yang dua dimensi. Nah, CNN itu dikembangkan dari NP, jadi dia tidak hanya terpaku pada gambar dua dimensi, tapi CNN itu sudah menangani gambar n dimensi, di mana n itu tergantung dari gambar yang diolah. Secara umum CNN sendiri itu memiliki 3 layer utama. Nah, nanti untuk layer-layernya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi untuk CNN itu sendiri kita ada 3 layer, ada convolutional layer, ada pooling layer, dan ada fully connected layer. Dan untuk convolutional dan pooling layer ini ada di dalam bagian feature learning. Jadi convolutional itu dia itu mengambil sebagian kecil dari image, nanti dari image itu akan dirubah ke dalam bentuk matriks n dimensi. Jadi matriksnya itu bukan lagi 3 dimensi tapi n dimensi, di mana n itu terpengaruh dari ketebalan gambarnya itu sendiri. Nanti dalam convolutional ini terdapat banyak sekali layer. Nanti dari layer-layer ini akan dipisahkan untuk mendapatkan data-data yang diinginkan. Nah, di dalam convolutional layer itu ada yang namanya ReLU. Nah, ReLU itu ibaratnya adalah proses evaluasi. Jadi di dalam convolutional ini, waktu misalnya sudah selesai diproses di dalam satu layer, berikutnya akan dilakukan ReLU. Nah, ReLU ini sebenarnya adalah untuk melakukan evaluasi tingkat error dari layer sebelumnya. Nah, nanti setelah sudah dievaluasi, data yang ada itu akan masuk ke dalam pooling. Jadi dalam layer pooling, dan pooling itu ibarat itu dari data yang ada kita ambil nilai maksimalnya. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar mempercepat proses scanning gambar. Nah, nanti setelah proses feature learning ini beres, berikutnya adalah masuk ke klasifikasi. Jadi klasifikasi itu adalah ada proses perubahan dari yang sebelumnya bentuknya matriks n dimensi dirubah menjadi bentuknya dalam vektor. Nah, perbedaannya apa sih antara yang di dalam feature sama classification? Nah, jadi kalau yang berdasarkan teori yang sudah saya baca, kalau di feature itu arah koneksinya antara layer-layernya itu nggak fully connect, artinya dia akan mengambil jalur yang paling cepat. Nah, berbeda dengan tahapan klasifikasi di mana yang sebelumnya dari matriks n dimensi berubah menjadi bentuk vektor. Setiap node-node yang ada di dalam vektor itu dia akan fully connected, jadi dia akan terus menyambung semua node itu disambungkan. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan sebenarnya di sini itu tadi gambar yang dikelola itu dia itu apa? Apakah kalau di sini contohnya dia itu mobil, sepeda atau truk ya. Kalau di sini berarti kita bisa lihat misalnya mobil gitu. Oke, berikutnya kita juga menggunakan OCR. OCR itu apa? Dia itu adalah Object Character Recognition. Jadi OCR itu berfungsi untuk mengenali objek berupa huruf yang ada di dalam gambar. Nah, cara kerjanya itu sendiri cukup unik. Jadi OCR itu adalah mengelola gambar yang ada. Nah, nanti hasil outputnya akan berupa ASCII teks. Jadi ASCII teks itu merupakan bentuk teks umum dan itu bisa kita kelola ke dalam bentuk format-format yang lainnya. Nah, secara garis besar, OCR itu memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama ada pre-processing, segmentation, extraction, classification, and post-processing. Mungkin lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi tahapan cara kerja OCR itu bisa kita bagi ada 6 tahapan. Pertama, input image. Input image di sini itu berarti kita melakukan scanning image ya. Jadi si OCR ini akan melakukan scanning ke dalam dataset image yang sudah disediakan. Tahapan berikutnya adalah melakukan preprocessing. Preprocessing di sini berkaitan dengan merubah format image itu sendiri. Jadi cara kerja OCR di waktu preprocessing ini dia akan merubah si image-nya dari yang misalnya ada berwarna, dia akan berubah jadi grayscale atau warnanya hitam putih. Dan dalam tahapan preprocessing ini juga dilakukan pembersihan data seperti misalnya pembersihan noise image seperti Gaussian noise, salt and pepper noise dan lain-lain. Tahapan berikutnya adalah segmentasi. Segmentasi di sini adalah memecah gambar
menjadi bagian-bagian kecil ke dalam bentuk-bentuk bit. Nah, nanti di sini sudah menjadi bentuk bit itu kita bisa tahu nih. Misalnya huruf itu akan diwakili oleh satu not, misalnya angka misalnya angka 1, 2 ataupun berapa gitu. Jadi diwakili dalam bentuk bit. Nah, tahapan selanjutnya adalah feature extraction. Feature extraction itu apa? Feature extraction itu adalah melakukan ekstraksi fitur. Jadi kita kan tadi sudah menemukan misalnya sudah menjadi bentuk bit-bit yang ada. Nah, nanti dari bentuk bit-bit yang ada itu akan diekstrak nilainya. Jadi setiap ditemukan huruf, dia akan disimpan ke dalam memori sementara. Nanti ketemu lagi huruf akan disimpan lagi ke dalam memori sementara. Nah, nanti waktu ketemu spasi, nah itu akan otomatis melakukan penggabungan. Jadi nanti susunannya adalah dari huruf menjadi kata-kata dan dari kata akan menjadi kalimat dan kalimat akan menjadi paragraf, dan itu nanti akan terus berlanjut hingga semua teks yang ada dalam image beres di scan. Tahapan berikutnya adalah classification. Nah, classification itu apa? Jadi di sini adalah melakukan pengkategorian. Karena tidak semua image yang di scan itu bentuknya adalah full tulisan. Karena ada beberapa kondisi kadang ada garis dan ada juga gambar di dalam gambar. Nah, ini OCR itu klasifikasi adalah proses dia menentukan sebenarnya ini tuh output yang diharapkan, karakter yang diharapkan, atau ini merupakan image ataupun garis yang sebenarnya nilainya bisa kita buang. Dan tahapan terakhirnya adalah post processing. Jadi post processing ini adalah tahapan di mana setelah proses klasifikasi selesai dan dilakukan proses selanjutnya sehingga mendapatkan ASCII ya, format ASCII, output dalam format ASCII. Nanti dalam format ASCII ini bisa kita olah lagi misalnya dalam bentuk format-format yang lainnya. Berikutnya kita masuk ke dalam studi literatur. Jadi studi literaturnya adalah sebenarnya apa sih yang saya dapatkan dari literatur yang sudah saya baca sebelumnya. Jadi secara umum setiap paper-paper yang saya baca itu dalam penerapan CNN, dataset yang digunakan adalah dataset yang sudah dilakukan training ya, atau bukan training, mungkin lebih cocoknya dilakukan modifikasi. Jadi modifikasi di sini itu adalah datasetnya itu sudah ada labelnya, bukan dataset yang masih bentuknya raw yang seperti yang saya miliki saat ini. Ditambah juga dari semua paper-paper yang ada, CNN itu sebenarnya dipengaruhi dengan jumlah data. Semakin banyak jumlah data di dalam sebuah dataset, itu akan mempengaruhi akurasi dari CNN itu sendiri. Nah, faktor keduanya adalah epoch. Jadi epoch itu adalah seperti running runtime-nya, dia iterasinya mau berapa kali. Semakin tinggi iterasinya, hasil akurasinya pun akan semakin baik. Namun di satu sisi, ini akan mengakibatkan proses yang lama. Untuk OCR-nya sendiri, dari studi-studi yang saya baca, saya mendapatkan bahwa sebenarnya OCR itu cara kerjanya seperti apa yang sudah saya jelaskan pada tahapan tadi sebelumnya. Berikutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Nah, di sini saya sudah mau masuk ke dalam metodologi penelitian, di mana saya mulai mengkaitkan teori-teori yang sebelumnya sudah saya baca ke dalam kondisi data yang saya miliki. Jadi untuk di sini saya bagi jadi 3 tahapan. Ada preprocessing data yang pertama. Jadi di sini itu kita melakukan pengolahan data sebelum data ini diolah ke dalam model CNN. Nah, tadi yang sudah saya singgung juga, data yang saya gunakan adalah data MIST, di mana image-nya belum memiliki label. Untuk contoh image-nya bisa kita lihat seperti gambar pada di slide ini. Tahapan selanjutnya adalah saya melakukan analisa dari data yang ada ini, bagaimana saya bisa memberikan label ke dalam image-image tersebut. Dan setelah melakukan tahap analisa, saya menemukan sebenarnya ada satu format .fmt, di mana kalau saya buka itu, kalau kita lihat di sini ada yang saya kotakin warna merah, itu tuh menunjukkan ID yang unik. Jadi saya sudah eksplorasi, ternyata untuk gambar-gambar yang serupa, untuk contoh angka yang di atasnya itu sama, jadi saya bisa berasumsi dari sini angka ini bisa saya jadikan penanda unik bahwa form ini merupakan kategori dari form supplier tertentu misalnya seperti itu. Nah, setelah saya sudah mengetahui bagaimana data dari mana untuk proses labeling, selanjutnya adalah saya melakukan proses hot encode. Jadi hot encode ini adalah proses memberikan label ya ke dalam image-nya. Tahapannya ada 3, ini sudah saya analisa juga. Jadi pertama, image itu kita rubah jadi nanti array.
kenapa NumPy array? Jadi image itu kan sebenarnya dia bentuknya n dimensi. Nah, n dimensi itu nggak bisa kita simpan ke dalam bentuk array biasa. Nah, dia harus disimpan ke dalam bentuk NumPy array. Sudah menjadi NumPy array, tahapan selanjutnya adalah kita masukkan labelnya ke dalam network gambar yang sudah di mapping dalam NumPy array. Dan tahapan terakhir adalah mengembalikan dari NumPy array menjadi image biasa. Nah, jadi ini adalah tahapan akhir dari preprocessing. Berikutnya adalah tahapan form recognition. Nah, di sini ada tahapan di mana kita melakukan pemodelan CNN dari data yang sudah diberikan label pada tahapan preprocessing. Nah, jadi key point-nya di sini adalah mengidentifikasi setiap form berdasarkan keunikan pattern dari sebuah grup form yang di-scan. Jadi contohnya kita bisa lihat gambar di bawah. Sudah saya beri kotak merah, jadi menunjukkan sebenarnya kalau misalnya susunannya itu kurang lebih seperti ini, maka dia akan tergolong ke dalam form dari supplier A misalnya. Atau misalnya dengan format yang berbeda, dia akan tergolong dalam supplier B. Nah, untuk pemodelan di sini saya menggunakan masih CNN biasa, walaupun sebenarnya saya sudah cari-cari sebenarnya ada regional CNN. Cuman saya belum mendalami, jadi untuk sementara saya masih menggunakan metode CNN biasa. Tahapan terakhir adalah karakter mapping. Nah, ini adalah karakter mapping adalah tahapan terakhir di mana setelah form yang sudah kita identifikasi grupnya, kita melakukan proses pengambilan karakter. Nah, di sini saya sebenarnya dihadapkan kedua pilihan. Jadi pertama, saya melakukan segmentasi image dulu. Pertama, biar bacanya lebih cepat. Dan yang kedua, nanti ukurannya juga lebih kecil. Jadi nggak masalah kalau misalnya datanya ada banyak. Nah, di opsi yang lainnya, saya melakukan scanning secara utuh. Jadi dalam satu image, itu saya scanning utuh dan nanti hasilnya akan saya pasangkan di dalam, akan saya taruh di dalam sebuah file output, di mana setiap pair-nya itu udah saya kasih misalnya ID, misalnya kalau untuk nama itu 1, value-nya 2. Jadi kalau misalnya 1, 2 itu mewakili key-nya 1 adalah nama, 2 adalah hasilnya. Nah, nanti hasil output yang dihasilkan akan dirubah dalam format JSON. Nah, cuman karena saya sebenarnya lebih familiar dengan opsi yang pertama, jadi untuk sementara saya pakai opsi pertama, di mana sebelum dilakukan mapping oleh OCR, image-nya sudah saya potong-potong dahulu, misalnya untuk nama udah saya crop dulu, nah nanti di situ baru kita mappingkan dengan ID yang sama gitu misalnya. Nah, cuman ini tidak menutup kemungkinan kalau kedepannya nanti datanya akan saya rubah. Mungkin itu sekian dari presentasi saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih.